Halo Lemet, kita coba bahas kali ini tentang kalibrasi peralatan. Apa itu definisi kalibrasi? Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen, pengukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Sedangkan ketertelusuran adalah sifat dari hasil pengukuran atau nilai dari standar acuan yang dapat dihubungkan ke acuan tertentu. Biasanya berupa standar nasional atau internasional melalui rantai perbandingan tidak terputus, di mana dalam setiap tahap perbandingan tersebut mempunyai ketidakpastian tertentu. Kalau kita lihat dari definisi tersebut, banyak orang yang belum paham apa makna kalibrasi dan ketertelusuran. Karena definisi tersebut mengacu pada standar. Kalau dalam penerapannya, arti dari kalibrasi dan ketertelusuran ini adalah membandingkan alat ukur dengan nilai ukur yang diketahui. Syarat nilai ukur yang diketahui itu memiliki satu, ketertelusuran ke sistem satuan internasional. Dua, ketidakpastian dengan tingkat kepercayaan 95% dan faktor cakupan atau K sama dengan 2. Harga mutlak dari faktor koreksi ditambah harga mutlak dari ketidakpastian dari hasil kalibrasi kurang dari sama dengan plus minus toleransi atau plus minus akurasi atau plus minus maksimum permissible error atau MPE. Nah kalau gitu toleransi, akurasi, MPE ini diperoleh dari mana? Dari metode pengujian atau pengukuran, dari standar, dari manual book, dari alat yang sejenis. Apakah alat ukur yang dikalibrasi layak pakai? Alat yang dikalibrasi tidak selalu layak pakai, kecuali jika hasil evaluasi, faktor koreksi, harga mutlak, ditambah ketidakpastian dari harga mutlak, kurang dari sama dengan akurasi, toleransi, atau MPE. Atau yang lain, misalkan analytical balance. LOP ini adalah 2,26 standar deviasi, ditambah harga mutlak dari faktor koreksi, ditambah harga mutlak dari ketidakpastian kurang dari 5 kali resolusi. Jadi kalau gitu, alat yang dikalibrasi ini tidak semuanya bisa digunakan. Alat ini harus dievaluasi dulu. Banyak lab ini yang berasumsi, wah nah alat ini rusak, udah kalibrasi aja. Wah ini alat ini kinerja sudah nggak bagus, wah kalibrasi aja. Ketika alat ini tidak bagus, maka lakukan uji kinerja. Uji kinerja bagus, lakukan kalibrasi. Itu yang harus dilakukan. Kenapa peralatan harus dikalibrasi? Dalam ISO IEC 17025, butir 6, persyaratan sumber daya, 6.4 dinyatakan bahwa peralatan ukur yang digunakan harus mampu mencapai akurasi pengukuran dan atau ketidakpastian pengukuran yang diperlukan untuk memberikan hasil yang valid. Peralatan ukur harus dikalibrasi saat akurasi pengukuran atau ketidakpastian pengukuran mempengaruhi validitas hasil yang dilaporkan. Diperlukan untuk menetapkan ketertelusuran metrologi hasil yang dilaporkan. Program kalibrasi ditinjau dan disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat memelihara status kalibrasi. Sebelum digunakan, peralatan harus diverifikasi untuk mengkonformasi persyaratan spesifik teknis. Saat kita melakukan titrasi, ini ada glassware buret dengan Erlenmeyer. Apakah buretnya alat ukur? Iya, karena dia digunakan untuk menghitung berapa volume yang digunakan untuk titrasi tersebut. Apakah Erlenmeyer ini merupakan alat ukur? Bukan. Loh, kalau itu yang dikalibrasi mana? Yang dikalibrasi adalah buretnya. Erlenmeyer tidak dikalibrasi. Karena itu, kalibrasi bukan sekedar formalitas teknis, namun memerlukan bukti ketertelusuran meteorologi dan evaluasi layak pakainya peralatan. Kalau kita melakukan kalibrasi, kebanyakan lab langsung sertifikatnya masuk lazim. Kapan sertifikat itu keluar? Saat asesor menanyakan, saat auditor menanyakan. Difotokopi hanya untuk pertanggungjawaban administrasi lab tersebut.
Bagaimana kita melakukan kalibrasi? Bisa dilakukan dengan standar acuan dan bahan acuan. Teknik yang digunakan untuk kalibrasi alat ukur adalah 1. Standar acuan. Standar acuan dikalibrasi oleh badan yang dapat memberikan ketertelusuran ke sistem satuan nasional atau internasional dengan jadwal waktu yang ditentukan. Standar acuan digunakan hanya untuk kalibrasi saja. Yang kedua, bahan acuan. Bahan acuan bersertifikat atau Certified Reference Material (CRM) atau In-House Reference Material atau IRM harus tertelusur ke sistem satuan internasional. CRM disediakan oleh pemasok yang kompeten. IRM dibuat oleh internal lab dengan mempertimbangkan ISO 17034/2016 tentang General Requirement for the Component of Reference Material Production. Ketika lab ini membuat IRM, misalkan menimbang bahan kimia 1 mg, kemudian diencerkan ke dalam Aquades. Aquades ini tidak diukur dalam satuan volume, tapi Aquades ini ditimbang, katakan dalam 1 kilo. Kalau gitu, 1 mg tadi dalam 1 kilo dihomogенkan. Setelah homogen, diukur suhunya, diukur massa jenisnya. Massa jenis satuannya adalah miligram per liter. Konversi dari satuan miligram per kilogram dan satuan miligram per liter akan didapatkan satuan miligram per liter. Inilah IRM yang dibuat oleh lab. Dan perlu diperhatikan, IRM juga harus dihitung ketidakpastian. Terima kasih.